Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari pokok bahasan baru dengan judul gelombang bunyi. Ada beberapa poin yang akan kamu pelajari pagi ini. Yang pertama yaitu karakteristik bunyi, kemudian bagaimana mengukur kecepatan rambat bunyi, dan yang ketiga yaitu mendengarkan bunyi. Karakteristik bunyi itu maksudnya adalah bahwa bunyi itu memiliki sifat khas. Terjadinya bunyi itu adalah oleh karena adanya suatu getaran. Itu ciri khas daripada bunyi. Apabila ada sesuatu benda atau sesuatu bergetar, maka akan dihasilkan bunyi dari getaran tersebut. Ketika kita berbicara, kita memegang tenggorokan kita, maka akan terasa tenggorokan kita itu bergetar, sehingga terjadilah bunyi. Demikian halnya dengan senar atau dawai. Ketika kita petik tali daripada senar, maka akan bergetar senarnya dan akan dihasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Selanjutnya, bunyi dapat kita dengar oleh karena ada medium. Artinya, jika pada ruang hampa, maka kita tidak akan bisa mendengar bunyi. Nah, jadi dibutuhkan medium, apakah udara, atau gas, atau zat cair, atau zat padat. Nah, dengan demikian nanti kita juga akan melihat bagaimana kecepatan rambat bunyi pada masing-masing zat tersebut. Selanjutnya, gelombang bunyi. Karakteristik selanjutnya daripada gelombang bunyi itu merambat searah dengan arah getarannya. Jika sebelumnya kamu telah mengenal gelombang transversal, di mana arah getaran seutas tali yang naik turun, itu arah getarannya, maka akan dihasilkan satu gelombang. Puncak lembah gelombang sepanjang tali tersebut akan terbentuk yang kita sebut dengan arah rambat. Tetapi dengan gelombang bunyi, kita akan melihat. Coba perhatikan animasi di bawah ini. Ya, sebuah garpu tala itu digetarkan. Maka apa yang dihasilkan oleh garpu tala? Garpu tala menggetarkan udara yang ada di sekitarnya sehingga udara tersebut bergetar dengan arah yang sama dengan rambatannya. Nah, nampak itu terjadinya rapatan antara partikel udara tersebut terjadi kerapatan rapat dan ada yang renggang. Nah, jarak satu dengan lainnya itu besar, itu renggang. Sedangkan ketika dia agak lebih hitam, maka itu jaraknya itu semakin lebih dekat lagi. Jadi dikatakan ini pada gelombang bunyi terjadi atau dihasilkan rapatan dan regangan. Nah, pada gelombang bunyi ada rapatan, regangan yang terjadi berganti-gantian. Selanjutnya, bagaimana menentukan panjang gelombang bunyi tersebut? Panjang gelombang bunyi itu terdiri daripada 2 rapatan dan 1 regangan. Maksudnya 2 rapatan yang berurutan dan 1 regangan, atau 2 regangan yang berurutan dan 1 rapatan. Itulah yang disebut dengan 1 panjang gelombang. Selanjutnya kita melihat karakteristik bunyi. Bagaimana bunyi itu bisa kita dengar dan bisa kita bedakan frekuensi daripada bunyi yang kita dengar tersebut melalui resonansi pada percobaan berikut ini.
Baik, jadi dari sini kita sudah amati bagaimana tadi botol minum itu menghasilkan frekuensi atau suara yang kedengaran itu berbeda ketika tadinya masih berisi air yang banyak, ya, dan kemudian ketika sudah diminum airnya berarti kolom udaranya makin panjang atau airnya makin sedikit. Dan demikian halnya dengan apa yang kita amati dengan percobaan dengan mempergunakan garpu tala, ya, bahwa yang kita lihat di sini bahwa garpu tala yang digetarkan di atas kolom udara ini itu akan menghasilkan resonansi, artinya kolom udara akan menghasilkan bunyi, ya. Dan bunyi itu bergantung kepada seberapa panjang kolom udaranya. Dan ini sudah dilakukan tadi dengan dua contoh dengan garpu tala yang berbeda frekuensinya. Jadi ini yang kita katakan bahwa pada perbedaan panjang kolom udara itu terjadi perbedaan frekuensi dan dapat kita tentukan berarti pada kolom udara tersebut, pada tabung itu bisa ditentukan berapa kecepatan rambat bunyinya. Selanjutnya kita mau coba lihat secara matematis. Ya, dengan cara yang sama gambarnya kita coba lihat yaitu sebuah garpu tala ya, menghasilkan pertama getaran pertama, resonansi pertama, yaitu ketika panjang kolom udaranya kita sebut L1 dan gelombang bunyi yang dihasilkan di sini adalah seperempat gelombang, ya, seperempat gelombang. Sedangkan ketika kolom udaranya ditarik ke atas, katakan yang kosongnya ini, ruang kosongnya ini diperbesar, ya, kalau dia tadi melakukan percobaan dengan meminum air dalam botolnya, maka kita melihat di sana ternyata bisa terjadi frekuensi kedua, bunyi kedua, resonansi kedua, ya, ketika panjangnya L2. Jadi apa yang kita lihat? Antara kolom udara pada resonansi pertama dengan pada resonansi kedua, selisih panjang kolom udaranya itu adalah setengah lambda. Ya, kalau ini yang pertama seperempat lambda, maka pada bagian yang kedua ini adalah setengah lambda. Demikian juga halnya nanti apabila pada kolom udara berikutnya, jika airnya ya dikurangi atau pipanya ditarik lagi ke atas sehingga kolom udaranya makin panjang. Baik, sederhananya maka yang kita sebut di sini bahwa dengan terjadinya beda frekuensi yang dihasilkan itu karena terjadinya perbedaan panjang daripada kolom udaranya. Jadi selisihnya itu yaitu kolom akhir dikurang kolom awal berarti setengah lambda, selalu berbeda setengah lambda, atau panjang gelombangnya sama dengan 2 kali delta L, yaitu panjang kolom udaranya. Baik, dari data ini karena garpu talanya sudah tertulis berapa frekuensi, ya, dan kemudian dapat diukur daripada panjang gelombang, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan rambat bunyi dalam kolom udara tersebut. Sebagai contoh, sebuah garpu tala dengan frekuensi 375 Hz digetarkan di atas tabung gelas resonansi yang berisi air. Luas penampang tabung 10 cm². Ketika tinggi air mencapai 0,2 meter dalam gelas, terjadi resonansi pertama. Agar dihasilkan resonansi kedua, air di dalam tabung dibuang 400 cm3. Nah, tentukan kecepatan rambat bunyi di udara. Jadi, kalimat soal ini sama seperti gambar yang di sebelah kiri, ya. Cuma caranya di sini airnya yang dibuang. Ya, supaya kolom udaranya panjang, maka airnya dibuang sebanyak 400 cm3. Ini data yang diberikan, frekuensi daripada garpu talanya ada, luas penampang daripada tabungnya, ya, karena kita butuhkan untuk mengetahui panjangnya. Volume air yang dibuang sudah ada, luas penampangnya ada, maka nanti selisih panjang daripada kolom udaranya kita peroleh. Baik. Kita tentukan pertama berapa tinggi kolom udara, ya.
dengan membuang air tadi sebanyak 400 cm kubik, dan luas daripada permukaan pipa itu adalah 10 cm kuadrat, berarti panjang kolom udara yang dikosongkan itu adalah 40 cm. Ya, jadi terjadinya resonansi pertama. Jadi kalau resonansi pertama pada 20 cm, resonansi kedua berarti pada 60 cm karena dibuang 40. Selanjutnya, bagaimana menentukan panjang gelombangnya? Ya, dari persamaan delta L sama dengan setengah lambda, maka dapat kita tentukan lambdanya sama dengan 2 kali delta L. Artinya, dengan pengosongan tadi, pertambahan panjang pipa yang dikosongkan 40 cm, maka 2 kali 40 menjadi 80 atau 0,8 meter. Jadi, selisih panjang daripada ruang udara itu adalah 0,8 meter, sedangkan frekuensi tadi 375 Hz, maka kita dapati kecepatan rambat bunyinya V sama dengan lambda kali F. 0,8 kali 375. Berarti pada kolom udara tersebut, kecepatan rambat bunyi adalah 300 meter per detik. Selanjutnya, bagaimana menentukan cepat rambat bunyi pada zat padat? Untuk zat padat, ya, misalkan ketika kita mendengarkan bunyi, kita dekatkan telinga kita pada salah satu rel daripada kereta api. Maka ketika kereta api dari jarak yang sangat jauh sedang bergerak, ya, maka akan terdengar bagaimana getaran yang dihasilkan oleh kereta api pada rel tersebut. Sehingga ya bisa terjadi bunyi pada getaran besi tersebut. Baik. Yang kita amati di sini adalah gaya yang dikerjakan pada suatu batang logam akan menghasilkan pulsa rapatan atau regangan. Itu merambat sepanjang batang. Secara matematis dikatakan bahwa kecepatan rambat bunyi dalam zat padat itu adalah akar daripada E per Rho, di mana ya, V itu kecepatan rambat bunyi, Rho itu adalah massa jenis bahan logam, dan E itu adalah modulus elastisitas logam atau modulus yang daripada logam. Di mana kita sudah pernah mempelajarinya, yaitu modulus yang itu adalah F kali L gaya kali panjang per luas penampang daripada logam dikali pertambahan panjangnya. Jadi, untuk menentukan kecepatan rambat bunyi pada logam, ya, ada kemungkinannya itu berhubungan dengan modulus siangnya. Sebagai contoh, suatu gelombang bunyi merambat dari salah satu ujung batang baja yang panjangnya 0,5 meter. Modulus elastisitas baja 2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Dan massa jenisnya 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hitung lamanya waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk melintasi batang baja tersebut. Jadi baja panjangnya 50 cm digetarkan salah satu ujung, maka getaran itu akan sampai ke ujung yang lainnya dalam jangka waktu berapa lama. Itu yang dimaksud dengan soal. Yang kita amati di sini bahwa kecepatan rambat bunyi itu adalah akar E per Rho, modulus siangnya ada, Rho-nya ada, tetapi kecepatan itu adalah jarak persatuan waktu. Jarak itu adalah panjang batang persatuan waktu. Jadi bagaimana menentukan waktunya? Ya kita pergunakan persamaan modulus yang akar 2 kali 10 pangkat 11 per 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan L. L itu adalah panjang daripada batang dan T ini yang ditanyakan oleh soal. Ya, dari persamaan ini dapat kita peroleh bahwa dengan memberikan seperempat, akar seperempat setengah, dan kemudian ini 10 pangkat 8, akar 10 pangkat 8 itu 10 pangkat 4, ya, dengan nilai panjang 0,5 per T. Maka diperolehlah T-nya itu 10 pangkat min 4 detik.
atau 0,1 milidetik. Jadi ketika kita ketuk salah satu ujung batangnya, maka 0,1 milidetik kemudian ujung lainnya akan terasa ada getaran bunyi. Bagian berikutnya yaitu cepat rambat bunyi di dalam gas. Nah, gaya yang dikerjakan pada gas menghasilkan perubahan volume. Nah, dengan modulus elastisitasnya kita sebut modulus Borg atau K, dan sering juga pada buku yang lain itu ditulis simbolnya B, ya, sehingga dibuat persamaannya V sama dengan akar K per rho atau B per rho, di mana K ini adalah modulus Borg-nya, ya, gamma kali P. Gamma ini adalah tetapan Laplace, kita sudah pelajari di termodinamika sebelumnya, yaitu kapasitas pada tekanan tetap dengan kapasitas pada volume tetap. Nilainya lebih besar dari 1. Selanjutnya, P ini adalah tekanan. Ya, dari persamaan gas kita dapati PV sama dengan nRT, atau N itu adalah kita konversi dengan massa per molaritas gasnya. Jadi M per MR, ya. Maka kita konversi nilai P-nya yaitu rho kali RT per M. Sehingga kecepatan rambat bunyi pada gas itu adalah akar daripada gamma RT per M. Dan dari persamaan akhir ini kita dapat simpulkan bahwa cepat rambat bunyi dalam gas itu bergantung kepada akar kuadrat suhunya dan tidak bergantung pada tekanan. Ya. Hanya bergantung pada akar kuadrat daripada suhunya. Baik, sebagai contoh soal. Cepat rambat bunyi pada beberapa medium itu dapat dilihat pada tabel ini, ya. Pada medium udara rata-rata 331 sampai 340 dengan suhu yang berbeda. Ya, di udara, dalam air, ya, air laut, lebih besar lagi. Mengapa? Lebih rapat air laut, lebih rapat partikel airnya daripada udara, sehingga getarannya lebih tinggi. Demikian juga dengan zat padat, aluminium, tembaga, besi, dan lain-lain. Ya, di mana semakin rapat itu struktur daripada bendanya, zatnya, maka itu rambatannya, getarannya akan lebih mudah dan lebih tinggi lagi. Demikian halnya tentang cepat rambat bunyi ini, ya, pada umumnya ini sangat tinggi sekali. Tetapi ada seorang pilot yang bernama Chuck Yeager ini, seorang pilot yang berhasil membawa pesawat supersonik dan menembus kecepatan suara atau sonic boom. Artinya bisa membawa pesawatnya dengan kecepatan 340 km per jam, meter per jam, per detik, meter per detik. Jadi dengan kecepatan sonic boom ini, artinya kita belum sempat melihat pesawatnya, maka pesawatnya sudah melalui kita. Dan inilah yang dilakukan oleh orang pertama, pilot pertama di dunia, ya, yang mampu membawa pesawat dengan kecepatan supersonik. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana mendengar dan melihat bunyi. Ya, untuk mendengar bunyi tentu dengan telinga, dan ya, artinya ada batas-batas pendengaran yang sanggup didengar oleh telinga kita, alat pendengaran kita, ya, dan ada yang tidak dapat dijangkau oleh getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, dalam hal ini kategori bunyi terbagi atas 3 jenis, yaitu yang dapat didengar oleh manusia, itu kita sebut audiosonik. Nah, audiosonik ini adalah batas frekuensi 20 sampai 20 kHz. Ya. Nah, di sini ruang di mana manusia bisa mendengar bunyi. Sedangkan lebih rendah daripada 20 Hz itu tidak sanggup didengar oleh
telinga manusia sangat lemah dan lebih tinggi daripada 20 kHz itu juga tidak dapat dijangkau oleh pendengaran manusia. Jadi inilah batas pendengaran akan bunyi untuk audiosonik, ya, yang lebih kecil kita sebut infrasonik dan lebih tinggi daripada 20 kHz itu kita sebut ultrasonik. Kemudian bunyi dapat dilihat. Bagaimana melihat bunyi? Bunyi dapat dilihat melalui sebuah alat yang disebut osiloskop. Ya, jadi osiloskop ini dihubungkan dengan mikrofon dan kemudian garpu tala atau senar gitar didekatkan pada mikrofonnya, maka osiloskop akan menampilkan grafik daripada bunyi daripada garpu tala atau senar tersebut. Nah, di mana pada layar ini nampak seperti apa grafik gelombang bunyi yang dihasilkan. Bentuk gelombang bunyi yang berbeda-beda. Ada pada grafik seperti di sebelah kiri bawah ini, hanya bentuk gelombang bunyinya berbeda-beda tentu bergantung kepada frekuensinya. Tetapi ada gelombang bunyi memiliki nada sama. Katakan misalnya nada C. Nada C pada sebuah seruling dengan nada C pada sebuah trompet sama-sama nada C. Tetapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan bentuk gelombangnya. Ini yang kita sebut dengan warna bunyi. Warna bunyi pada seruling dengan trompet itu ada ciri khasnya, sekalipun pada nada yang sama. Jadi memiliki warna bunyi yang berbeda meskipun nadanya sama. Jadi disebut warna bunyi. Kemudian frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu adalah tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi, melengking tidaknya sebuah bunyi, itu disebut dengan frekuensi bunyi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi, besar atau kecilnya suara, lemahnya bunyi, itu kita sebut dengan amplitudo. Jadi beberapa variabel yang dipergunakan yaitu amplitudo bunyi menentukan kuat, frekuensi bunyi menentukan tingginya bunyi yang kita dengarkan. Sebagai contoh, kecepatan rambat bunyi di udara ketika suhu 27 derajat Celcius adalah 340 meter per detik. Jika suhu udara meningkat menjadi 87 derajat Celcius, maka tentukan kecepatan akhir rambat bunyi. Data diberikan, bunyi ini merambat di udara pada suhu yang berbeda. Pada suhu 27 derajat Celcius kecepatannya 340 dan pada suhu 87 derajat Celcius ditanya kecepatannya berapa. Jadi kita sudah pelajari tadi bahwa faktor kecepatan rambat bunyi itu bergantung kepada akar kuadrat daripada suhu mutlaknya dalam satuan Kelvin. Jadi kita mempergunakan persamaan V sama dengan akar gamma kali RT per M. Karena jenis gasnya sama, berarti R-nya tetap, masanya tetap, Laplace-nya juga tetap, maka yang berubah ini hanyalah suhunya. Nah, ketika suhu T1, berapa kecepatannya V1? Dan bagaimana ketika suhu T2? Sehingga kita sederhanakan menjadi V1 per V2, yaitu akar T1 per T2. Jadi R, M, dan Laplace-nya itu nilainya sama. Dengan memasukkan nilai suhu dan kecepatan, maka kita peroleh kecepatan akhir daripada rambat bunyi pada suhu 87 Celcius atau 360 Kelvin itu adalah 372 Kelvin. Artinya 372 meter per detik maksudnya, 372 meter per detik. Artinya semakin tinggi suhunya, maka kecepatan rambat bunyinya juga semakin tinggi. Jadi 372 meter per detik. Contoh yang terakhir, gelombang dirambatkan pada frekuensi 1 kHz di dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik.
dan modulus bulk air yaitu 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Tentukan kecepatan rambat bunyi di dalam air dan panjang gelombangnya. Baik, data sudah diberikan bahwa dalam air digetarkan dengan frekuensi 1 kHz. Berapa cepat rambat bunyinya? Maka kita pergunakan persamaan, yaitu V sama dengan K per akar K per rho atau B. B besar per rho karena modulus Bohr. Nah, dengan memasukkan nilainya, maka kita peroleh bahwa kecepatan rambat bunyi yaitu 15 kali 10 pangkat 2, 1500 meter per detik. Artinya lebih tinggi, lebih cepat kecepatan rambat bunyinya. Nah, kemudian dengan kecepatan rambat bunyi yang ada, jika frekuensi sumbernya itu 1 kHz, maka berapa panjang gelombangnya? Maka panjang gelombang bunyi di dalam air yaitu 1,5 meter. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bunyi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dihubungi langsung ke kami. Sampai di sini pembelajarannya. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.